si Philip ini ditahbis menjadi pastor tahun 2016, 4 tahun yang lalu. Setelah 4 tahun yang lalu. Lalu kemudian Edmund, bapaknya ini, berubah pikiran, mulai mendalami hidupnya secara rohani, di bidang rohani. Akhirnya dia mulai ikut ke dalam misi-misi gereja, dan tentu dia sudah Katolik karena umur 20 tahun dia sudah masuk Katolik. Lalu akhirnya dia mendalami hidup rohani, dan akhirnya dia tertarik untuk memenuhi panggilan menjadi seorang pastor. Lalu setelah memenuhi syarat, setelah mengurus keperluan-keperluan di sana, dia akhirnya menjadi pastor dan diberikan menerima berkat tahbisan, menerima sakramen tahbisan tanggal 21 Juni yang lalu. Tanggal 21 Juni tahun 2020. Nah, posisi ini apa ini? Biasanya para pastor akan menumpangkan tangan kepada pastor yang baru. Oke, sebelum ini. Lalu setelah pastor baru ini pastor baru ini sah, katakanlah begitu, sudah menjadi pastor, para pastor ini akan memberikan berkat kepada anggota keluarga. Lalu inilah adegannya di mana Pastor Edmund memberikan berkat kepada anaknya, Pastor Philip. Sementara sebelum acara tahbisan, sebelum pemberkatan ini, Pastor Philip ikut serta mengenakan kasula, baju ini, kepada bapaknya. Dan ikut juga menumpangkan tangan kepada bapaknya ketika ritus penumpangan tangan. Diawali oleh Bapak Uskup, lalu kemudian diikuti oleh para imam, menunjukkan kesatuan, kolegialitas di antara mereka, dan kesatuan mereka dengan uskup. Dan menunjukkan suksesi berkat itu dari generasi ke generasi, dari imam yang satu ke imam yang lain. Nah, akhirnya bapak dan anak menjadi pastor. Nah, ini namanya Edmund Ilk, usianya sudah 62 tahun, dan he has been a father since the birth of his son in 1986. Tahun 1986 lahirlah si Philip ini. Dan masuk akal ya, dia tahbis tahun 2016, sekarang 2020, berusia 34 tahun. And making the day more special, kebetulan pada hari ayah, it was Edmund's son, anaknya si Edmund ini, was ordained, Father Philip, who vested his father at ordination, yang memakaikan pakaian kepada ayahnya pada tahbisannya. Nah, ternyata apa yang selama ini kita bicarakan, apakah seorang yang sudah menikah bisa menjadi pastor, kalau istrinya sudah tiada lagi atau istri mengizinkan, dan ini menuntut penyelidikan yang sangat ketat. Tidak juga semua dengan sendirinya bisa, tetapi ada fase, ada proses, ada syarat, prasyarat yang harus dipenuhi. Dan ini kejadian di Keuskupan Agung Washington DC. Ya. Oh, dia anaknya ini ditahbis di Keuskupan Agung Washington DC. Sementara bapaknya ditahbis di Keuskupan Agung New York. Oh, menikah tahun 1982. Menikah dengan Constance, nama istrinya, tapi everyone called her Connie. While they dated to become a Catholic. Nah, ketika mereka masih berkencan, si Edmund ini menjadi Katolik. Saya pikir ini berita yang menyejukkan. Dan ini adalah bapa dan anaknya, Father Edmund and to his son, Father Philip. Menarik juga berita ini. Dan dia tidak terpikir akan menjadi seorang pastor. Itu satu berita yang menarik. Saya pikir semoga menginspirasi bagi yang ingin mengikuti jejak bapak ini dan anaknya. Atau bagi siapapun yang ingin lebih menekuni hidup rohani. Pak Ceben. Nah, ini juga bisa menjadi referensi bagi Bapak tadi yang komentar mengenai imam yang menikah ya. Ternyata di dalam gereja Katolik, saya kurang tahu Bapak Ibu, ada di KHK aturannya ya. KHK nomor berapa gitu saya kurang tahu. Tapi nanti saya coba cari tahu ya. Tapi setahu saya memang ada aturannya di KHK bahwa seseorang yang ada konteks-konteks tertentu ya. Misalnya seseorang yang diizinkan oleh istrinya misalnya, atau anak-anaknya sudah besar dan sudah tidak membutuhkan lagi pendampingan dalam arti nafkah dari orang tuanya,
sudah hidup sendiri misalnya, lalu istrinya mengizinkan untuk menjadi suaminya menjadi seorang pastor dan mengizinkan kalau pergi di mana-mana, itu biasanya boleh gitu ya. Itu kasus yang pertama. Bukan kasus, itu hal yang pertama. Yang kedua, tadi dengan istrinya sudah meninggal gitu ya. Istrinya sudah meninggal, lalu saya kurang tahu apakah di Indonesia ada kongregasi yang menerima ya. Saya belum tahu juga Bapak Ibu ya. Kalau ini tadi kan di Amerika. Kurang tahu apakah di Indonesia ada kongregasi yang menerima tanda petik ini seorang duda ya, yang kemudian dia ingin menjadi klerus gitu ya. Saya tidak begitu tahu apakah kongregasinya ada di Indonesia ya. Gitu ya. Oke, kita sambut dulu Paman The Black Tiger. Silakan Paman The Black. Kak dalam semua yang di room, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan Happy New Year ya, selamat tahun baru 2023. Semoga ya channelnya The GS Official ini dapat bertambah maju dan sukses selalu ya, dan menjadi garam dan terang untuk kekatolikan. Amin, amin. Semoga maju ya, Bro Gea ya. Saya selalu mendukung. Saya kalau nggak salah sebelumnya juga sudah Bro Gea tampilkan yang pertamanya itu juga tentang selibat ya. Betul, tentang selibat. Dan juga permulaan dari ini juga saya lihat juga ada masih dibahas tentang selibat. Saya tertarik pada tentang selibat ini karena Pendoti lah, saya bilang Pendoti ini bilang bahwa jadi seorang pendeta atau pemimpin itu harus berkeluarga, harus punya istri dan anak, dan di Alkitab katanya kalau nggak salah tidak ada ayatnya ya untuk selibat ini gitu. Tapi kalau menurut saya tahu di Alkitab pun ada ayatnya bahwa ada orang yang memang hidupnya selibat. Ya, itu ada selibat awam yang disebabkan karena beberapa hal ya, nanti mungkin udah Bro Gia jelaskan ya, seperti misalnya jadi fabel atau apa gitu, jadi menyebabkan orang awam ini selibat. Dan juga ada orang yang memang imam yang menyerahkan hidupnya untuk hidup selibat. Karena apa? Untuk melayani Tuhan dan gereja, melayani Allah, Tuhan Yesus dan gereja, dia menyerahkan dirinya untuk selibat karena untuk lebih berkonsentrasi memfokuskan dirinya untuk pelayanan gereja gitu. Sedangkan kalau dia bilang saya nggak tahu ya yang dia bilang di alirannya dia bahwa itu harus berkeluarga karena lebih memfokus dia bilang lebih bisa memimpin. Sekarang yang jadi saya pertanyakan bagi Pendoti itu, kalau seorang pendeta misalnya tidak berselibat harus berkeluarga ya, misalnya dari pertama dia waktu itu masih sekolah pendetanya, terus kemudian dia harus menikah, dia kan akan sibuk dengan mencari pasangannya, ya mencari wanita untuk jadi teman hidupnya, dan ada kemungkinan kan waktu pelayanan itu dia ada ribut dengan pacarnya itu, dan itu tidak membuat dia fokus konsentrasi. Itu masih bisa lah kita singkirkan. Yang jadi masalah sesudah dia menikah, punya istri, berarti dia harus menghidupi istrinya, dan kemudian punya anak 1, 2, atau sampai mungkin 3 atau 4, itu lebih berat lagi karena dia harus menghidupi keluarganya dan anak-anaknya. Nah, dengan begitu kan dia harus mencari nafkahnya, karena kalau gerejanya masih kolektornya belum terlalu ramai kan dari mana dia untuk menghidupi, memberi makan istri dan anak-anaknya. Ya akhirnya dia bekerja atau gimana, itu kan mengganggu konsentrasinya dia, waktunya dia untuk melayani gerejanya, melayani umatnya. Dan bagaimana waktu ketika istrinya mau melahirkan, terus ada umatnya memerlukan bantuan dia, mendoakan dia, atau dia harus melakukan kebaktian di gerejanya, wah saya nggak bisa hari ini, saya harus menemani istri saya, mengantar istri saya ke rumah sakit untuk bersalin, untuk beranak. Terus kemudian ada lagi beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian anaknya sakit, wah
ada umatnya yang memang harus didoakan, harus dibantu karena dalam keadaan ya udah kritis atau krisis, tapi dia tidak bisa karena anaknya sendiri lagi sakit dan lagi diopnam di rumah sakit. Begitu seterusnya. Apakah itu tidak membuat dia bisa fokus untuk melayani umatnya dan gerejanya? Itu kan menjadi kontradiksi apa yang dia sampaikan. Kenapa kok ada imam yang memang terlibat untuk menyerahkan hidupnya untuk tidak menikah dan tidak berkeluarga, kan itu ya lebih baik, dia bisa lebih fokus, lebih konsentrasi untuk gereja, untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan terutama untuk melayani umatnya gitu loh. Untuk kalau misalnya sewaktu-waktu umatnya memerlukan bantuan untuk mendoakan, atau lagi ada kesusahan, atau ada yang meninggal untuk mendoakan gitu. Saya rasa tadi mungkin Bro Gia sudah membahas ini, tapi saya tidak tahu ya, karena saya tidak ikuti keseluruhan gitu Bro Gia. Jadi ya, bagi saya lucu Pendoti ini ngomong ini ya, apa nggak kontradiksi dengan apa yang dia sampaikan gitu Bro Gia. Ya, kalau menurut Bro Gia gimana? Mungkin bisa ditambahkan lagi dengan Bro Gia atau Paman yang di room ini. Sementara saya sampaikan begitu Bro Gia, ya mungkin nanti bisa kita tiktokan. Terima kasih Bro Gia. Ya. Jadi utamanya bagaimana kalau orang berkeluarga itu bisa memfokuskan diri untuk melayani Tuhan, melayani gereja, melayani umatnya, terutama melayani umatnya lah. Karena dia berkeluarga kan berarti dia memerlukan untuk membiayai kehidupan istri, anak-anaknya. Dan kedua, bagaimana kalau lagi istrinya mau melahirkan, pas lagi ada umat memerlukan juga, terus anak-anaknya juga dari faktor keuangan, anaknya mau sekolah, masuk TK, SD, SMP, SMA, apalagi sekarang perguruan tinggi sudah mahal. Bagaimana dengan kondisi seperti itu loh gitu? Apakah Pendoti itu bisa fokus gitu loh untuk melayani umatnya? Ya begitu loh gitu kalau menurut saya. Ya, baik. Silakan ya. Terima kasih. Ya, mungkin Paman RK dulu ya, tadi mungkin sinyalnya kurang bagus supaya sempat bicara gitu ya. Silakan Paman RK, mungkin menanggapi dari Paman The Black Tiger nih, kalau seandainya gembala itu berkeluarga, kira-kira bisa kacau nggak kepemimpinan di dalam jemaat nih Paman, menurut pengalaman juga yang dialami dan dilihat. Silakan. Silakan.